Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 TKJ 1. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk mengawali pembelajaran dalam video ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu agar setiap aktivitas yang kita lakukan diberikan rahmat dan berkahnya. Oke. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan sistem bilangan. Tujuannya agar kalian dapat memahami sistem bilangan komputer. Bilangan merupakan komponen dalam matematika yang digunakan dalam perhitungan dan pengukuran. Nah, simbol bilangan itu disebut dengan angka. Sistem bilangan pada sebuah sistem komputer merupakan hal penting dalam proses sebuah data. Terkait dengan kompetensi keahlian jaringan komputer, sistem bilangan ini merupakan pondasi juga untuk menguasai ilmu jaringan. Jadi kenapa sistem bilangan ini ditaruh di depan di kelas 10? Karena ini menjadi pondasi dalam menguasai ilmu jaringan. Materi ini akan menunjukkan kepada kalian bagaimana insinyur-insinyur zaman dahulu itu menggunakan pengetahuan ini untuk menciptakan komputer, termasuk juga penemuan IP addressing system seperti IP versi 4 dan juga IP versi 6 yang sekarang digunakan. Nah, mungkin anak-anak juga masih bingung terkait dengan IP versi 4 itu apa, IP versi 6 apa. Nanti juga akan dipelajari dalam kompetensi keahlian komputer jaringan. Memahami sistem bilangan komputer ini sangat penting ketika kalian itu ingin belajar di bidang elektronika digital dasar. Ini jadi pondasi dasar kita semua ketika kita akan mempelajari kompetensi keahlian komputer jaringan. Namun pada pertemuan kali ini, kalian hanya perlu fokus pada proses konversi antar 4 sistem bilangan. Jadi saya harap kalian bisa memperhatikannya dengan baik. Jadi dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas sistem bilangan komputer. Ada empat yang akan kita pelajari. 4 sistem bilangan. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Jadi yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Kalau anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mengenal bilangan 100, 1000, bahkan ratusan ribu yang digunakan sebagai format hitungan mata uang resmi negara Indonesia, format bilangan tersebut merupakan bilangan berbasis 10 atau desimal. Jadi bilangan desimal ini adalah sistem bilangan dengan berbasis 10. Saya tulis 10. Kalau berbasis 10, maka himpunannya juga ada 10 atau anggotanya ada 10, yaitu 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi himpunan dari bilangan desimal atau anggotanya itu ada 10 dari 0 sampai 9. Saya beri contoh bilangannya 4, 7, 3. Saya beri simbol angka 10 kecil di bawah. Ini menunjukkan bahwa 473 ini bilangan desimal. Saya akan berikan penjabarannya dari bilangan 473 bilangan desimal.
Kalau dijabarkan, saya ulangi, 3 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 3 dikali 1, berarti 3. Kemudian 7 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 70. Kemudian 4 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 400. Ini kalau dijumlah nilainya 473. Jadi posisi ini menentukan ini satuan, puluhan, ratusan. Kalau dalam bilangan desimal, dikali 10 pangkat 0, dikali 10 pangkat 1, dikali 10 pangkat 2. Bisa dipahami ya. Jadi nilai 473 ini adalah 3, kalau dijabarkan, saya ulangi. Kalau nilai 473 ini jika dijabarkan, empat kali 10 pangkat 2 ditambah 7 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 0. Nah, bisa dipahami ya, ini sistem bilangan desimal. Lanjut pada sistem bilangan berikutnya. Saya hapus dulu. Yang kedua adalah sistem bilangan biner. Mohon maaf. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner ini adalah sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2. Basis 2. Jadi kalau basisnya 2, anggotanya ada 2 atau himpunannya ada 2, yaitu angka 0 dan 1. Jadi bilangan biner itu hanya ada 2 angka, 0 dan 1. Contoh penulisan bilangan biner atau contoh bilangan biner itu 1101, 2 kecil di bawah. Ini menunjukkan kalau bilangan ini merupakan bilangan biner. Nah, saya akan berikan contoh mengkonversi bilangan biner menjadi format bilangan desimal. Caranya bagaimana? Caranya 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1, berarti 1. 0 dikali 2 pangkat 1 2 pangkat 1 sama dengan, sebentar, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3, mohon maaf, agak bermasalah pulpennya. 1
1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau dijumlah, nilainya adalah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 8, 13. Nah, jadi kalau yang paling digit yang sebelah sini dikali 2 pangkat 0, ini dikali 2 pangkat 1, ini dikali 2 pangkat 2, ini dikali 2 pangkat 3. Jadi kalau bilangan biner, dikalikannya adalah 2 pangkat. 2 pangkat, 2 pangkat, 2 pangkat. Kalau desimal tadi dikalikan 10. Bisa dipahami ya? Jadi 1101 biner sama dengan 13 bilangan desimal. 1101 bilangan biner sama dengan 13 bilangan desimal. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah bilangan oktal. Oktal adalah sistem bilangan berbasis atau dengan radix 8. Berarti kalau basis 8, anggotanya juga 8 atau himpunannya ada 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contoh penulisannya 31 bilangan oktal. Nah, saya akan berikan contoh mengkonversikan bilangan oktal ini menjadi bilangan atau format bilangan desimal. Caranya adalah 1 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 1. 3 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 24. Dijumlah 25. Sampai di sini bisa dipahami ya. 1 dikali 8 pangkat 0. 3 dikali 8 pangkat 1. Begitu nanti jika ada angka 2 katakanlah di sini, nanti berarti dikalikan 8 pangkat 2. Begitu ya, dan seterusnya. Kesimpulannya 31 bilangan oktal sama dengan 25 bilangan desimal. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan. Sistem bilangan yang terakhir, yaitu heksadesimal. Heksadesimal adalah sistem bilangan dengan basis atau radix 16. Kalau basisnya 16, himpunannya atau anggotanya juga ada 16. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis 9 itu kan harusnya 10. Nah, ini diwakili oleh huruf A, B, C, D, E, F.
Di sini huruf A mewakili angka 10, huruf B angka 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Jadi huruf A mewakili angka 10, B 11, dan seterusnya. Saya berikan contoh penulisannya. Ada 5A bilangan heksadesimal. Mohon maaf, saya geser. Contoh penulisannya 5A bilangan heksadesimal. Saya akan berikan contoh cara mengonversikan menjadi bilangan desimal. Huruf A mewakili angka 10 dikali 16. Karena kan basisnya 16 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 10. Karena 10 dikali 1. Jadi angka berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian 5 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 80. 5 dikali 16 90. Maaf. Benar ya, benar 80. Benar 80. Kalau dijumlah nilainya 90. Jadi kesimpulannya 5, saya tulis di atas saja, 5A bilangan heksadesimal sama dengan 90 bilangan desimal. (5A) bilangan heksadesimal, 5A heksadesimal sama dengan 90 bilangan desimal. Bisa dipahami? Nah, anak-anak kalau masih bingung, silakan untuk disampaikan di grup WhatsApp kelas atau bisa japri saya. Nanti saya akan berikan contoh lagi untuk memudahkan pemahaman kalian. Terima kasih sudah belajar, sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya berikan kesimpulan sedikit. Kalau bilangan biner basisnya 2, desimal basisnya 10, oktal 8, heksadesimal 16. Semoga bisa mudah diingat dan mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.